Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast Angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa karena masih muda, usianya muda sekali, tapi sudah banyak berkiprah di bidang sosial. Langsung aja kita sapa ya. Halo Mbak Adis. Halo Ibu, selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, Mbak Adis ini dari komunitas. Iya, saya dari komunitas pemerhati penyandang disabilitas Omah Gembira. Oh, jadi bergeraknya di ini ya Mbak, untuk pendampingan untuk Teman-teman disabilitas. Ya. Ini ada juga Mas Axel ya. Mas Axel ini adalah Ketua Divisi Kria di komunitas Omah Gembira. Iya, benar banget. Betul ya Mbak ya? Betul. Ya. Sehat-sehat Mas Axel ya? Sehat. Sehat. Mbak, bisa diceritain nih, komunitas Omah Gembira ini awalnya berdiri kapan dan apa sih yang melatar belakangnya kok terpikir untuk bikin komunitas ini? Oke, jadi untuk komunitas Omah Gembira sendiri itu dibentuk tepatnya bulan Juli tahun 2020. Dan latar belakangnya apa? Karena waktu itu kita habis ngadain acara, ada acara Hari Disabilitas Internasional tahun 2020. Terus ternyata di situ ada banyak pemuda nih, kita lihat ada banyak pemuda ternyata peduli loh dan juga seneng atau tertarik dengan dunia disabilitas, tapi belum ada wadahnya. Nah dari situ gimana kalau kita coba buat komunitas untuk mewadahi teman-teman ini yang memang mau berkegiatan dan mendalami dunia disabilitas. Kayak Oh, jadi di sini karena ada hal itu, pertama tercetusnya itu karena ada suatu acara Hari Disabilitas. Betul. Dan itu akhirnya terpikirkan oleh Mbak Adis dan beberapa kawannya untuk membentuk komunitas ini. Betul. Kalau ini Mbak, di Malang sendiri memang gimana kalau menurut Mbak tentang apa ya, kalau kita lihat peran mungkin pemerintah atau apa terhadap teman-teman disabilitas gimana? Apa sudah ada pelatihan atau semacam itu yang diberikan? Untuk sejauh ini yang kami tahu memang sudah ada beberapa pemerintah atau ya stakeholder yang terkait ya untuk memberikan pelatihan ke teman-teman, tapi kalau untuk sustainable-nya itu belum, masih kurang. Oh, Kayak mungkin dengan adanya gedung MCC ya Mbak, bisa ya nanti ke betul. depannya untuk bisa digunakan mungkin sebagai wadah jika ada pelatihan atau apa yang berhubungan dengan teman-teman bisa disabilitas ya. banget. Iya. Kalau boleh saya ngomong juga ini, Ya. kami juga sering kegiatan di MCC. Oh, ada iya. pelatihan bahasa isyarat, terus atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunitas kami. Kami juga sudah cukup sering menggunakan gedung MCC. Oh, terus ya Mbak, berarti untuk semua kayak semacam anggota komunitas itu berarti setidaknya harus menguasai bahasa isyarat ya Mbak, karena mungkin untuk berkomunikasi dengan teman-teman tunarungu mungkin kan harus dengan bahasa isyarat ya Mbak. Iya, jadi kami untuk susunan organisasinya yang kurang lebih itu ada pengurus yang tetap, lalu ada volunteer dan ada anggota biasa. Kalau anggota biasa itu yang tidak terikat dengan kami gitu istilahnya. Tapi kalau untuk volunteer dan pengurus itu pastinya terikat, yang sering saya penggeraknya ya, pionir untuk kegiatan kami setiap hari. Nah itu memang setidaknya harus bisa abjad dalam bahasa isyarat. Jadi semisal ada isyarat yang tidak diketahui, itu bisa langsung tanya ke teman-teman pengurus yang memang tuli kayak gitu. Berarti ini ya Mbak ya, tapi kalau menurut Mbak Adis sendiri, ini untuk masyarakat yang di sekitar sini itu sudah ada deaf awareness ya terhadap ini sudah tinggi atau belum menurut Mbak Adis?
Kalau dulu itu masih belum ada, barusan ini ya menurut saya lagi tren-trennya karena ada film Korea kemarin kalau nggak salah itu yang mengangkat tema bahasa isyarat ini, tema deaf ini. Jadi menurut saya dari situ semakin banyak teman-teman yang tertarik dengan bahasa isyarat, dibuktikan dari kelas isyarat kami yang semakin banyak peminatnya. Oh, untuk kelas isyarat itu apa Mbak? Ada selalu secara diadakan secara terus-terusan atau hanya event-event tertentu? Oke, jadi untuk kelas isyarat kami itu namanya titik isyarat. Itu ada setiap fall dan itu rutinan kita adakan setiap 3 minggu sekali dengan setiap pertemuan itu beda tema. Jadi misalnya di minggu pertama kita mempelajari tentang warna, lalu minggu kedua transportasi dan lain-lainnya. Untuk siapa Mbak yang boleh ikut Mbak? Seandainya saya gini kepingin belajar boleh banget. Jadi kita banget. buka untuk umum. Iya, karena memang sebetulnya kalau saya rasa itu malah masyarakat umum yang harus belajar supaya kita bisa komunikasi ya dengan kayak teman-teman tuli itu kita bisa ya. Soalnya biar lingkungannya jadi inklusi juga gitu. Iya kan Mbak ya. Itu tujuan utama kami juga. Ya. Oh, salah satu visi misinya dari Oma Gembira itu. Tidak, betul. Mewujudkan lingkungan inklusif gitu. Khususnya di Kota Malang. Khususnya di Kota Malang ya. Tapi ini Mbak, kalau untuk komunitas ya, banyak nggak komunitas disabilitas untuk teman-teman disabilitas di Kota Malang ini banyak nggak menurut Mbak? Cukup banyak. Cukup banyak ya? Iya, jadi komunitas yang memang beranggotakan disabilitas ya itu cukup banyak. Untuk contohnya ya, saya kasih contoh untuk yang komunitas tuli itu ada Akar Tuli, ada Sharing Tuli dari Batu, ada Gergatin dan juga lain-lainnya. Berarti sebetulnya teman-teman disabilitas ini begitu mendapatkan tempat yang bisa maksudnya ada edukasi yang khusus tuh mereka bisa sama loh sebetulnya ya Mbak ya. Betul banget Ibu. Ya. Jadi seandainya kita bisa berkomunikasi, seandainya saya ini kan saya bikin batik, seandainya saya juga bisa untuk belajar bahasa isyarat, saya mungkin juga bisa ya Mbak ya suatu saat memberdayakan teman-teman ya. Betul banget Ibu. Ini berarti pelaku usaha harus dilibatkan ini Mbak, harus ada pelatihan khusus ini teman-teman. Betul. Terus untuk apa Mbak? Kalau untuk di sini saya taunya kemarin tuh saya terus terang ya teman-teman tahu komunitas Oma Gembira ini begitu mereka tergabung menjadi kolaborator MCC. Dan di situ ada produk-produk kria teman-teman yang dibuat oleh teman-teman disabilitas. Bisa ditunjukin Mbak contohnya Mbak? Jadi untuk produknya ini dalam bentuk pin dan juga ganci. Ini teman-teman disabilitas yang buat. Betul. Jadi benar digambar sendiri oleh teman-teman disabilitas ya Mbak. Baru kemudian proses selanjutnya diserahkan ya sama alinya ya. Iya, betul. Oh, iya. Kalau selain Mas Axel Mbak banyak teman-teman disabilitas juga yang menjadi pengurus. Banyak. Ada Ibu. Jadi untuk misal yang tergabung di dalam tim Kria Gembira ya, ketuanya kan ada Mas Axel yang juga penyandang tuli. Lalu ada bagian stok, divisi stok dan perlengkapan lainnya itu juga ada namanya Mas Alif, dia juga penyandang tuli. Lalu ada untuk sosial media dan copywriting itu dari teman-teman disabilitas Daksa. Oh, Daksa ya. Ini loh teman-teman. Aduh, saya tuh dari kemarin lihat ya, ini produknya bagus banget. Ini tas goodie bag ya? Tote bag ya, iya. Tote bag kayak gini coba. Ini benar-benar dari teman-teman disabilitas loh yang buat. Ini kalau mau ini Mbak bisa diperoleh di mana nih? Seandainya ada teman-teman yang tertarik nih. Tertarik bisa langsung dicek di Instagramnya @kriagembira. Oh, jadi penjualannya secara online? Iya, untuk penjualannya sekarang penjualannya untuk saat ini kami platformnya online dan offline. Untuk online hanya di Instagram. Iya. Kalau untuk offline itu kami insidental. Jadi tentatif tergantung ada pameran di mana sih, nah kita ikut biasanya di situ. Oh, gitu ya Mbak ya. Iya. Waduh, saya sangat tertarik. Terus biasanya gimana Mbak? Kalau kayak Mas Axel ini kalau ada pelatihan ikut membantu ini? Iya, ikut. Karena dia terlibat secara aktif ya. Dia terlibat secara aktif langsung turun ke lapangan. Yang mengawasi ya setiap prosesnya kayak gimana. Iya. Sebetulnya kalau untuk apa Mbak? Maksudnya kayak visi ke depannya dari Oma Gembira ini kepinginnya sampai nanti gimana sih kepinginnya aku gitu, kepinginnya komunitas ini jadi kayak apa? Yang pastinya pertama tadi pengen lebih inklusif ya. Inklusif itu dari banyak hal ya Ibu. Mungkin dari pendidikan atau akses fasilitas umum yang ada di sini dan
dari sisi lapangan pekerjaan, karena kan kebanyakan dari kita pengurusnya itu juga udah memasuki masa-masa yang produktif ya untuk kerja. Nah, kedepannya saya pinginnya tidak bisa full time untuk di Oma Gembira gitu ya. Jadi mungkin Mbak kepinginnya ada regenerasi atau gimana gitu? Ada regenerasi pastinya. Ya. Terus untuk yang sudah lama-lama ya mungkin dari Oma Gembira dia bisa menemukan jalan untuk cari kerja atau kayak gimana gitu sih Bu. Tapi sudah banyak kan Mbak mestinya yang teman-teman disabilitas yang sudah bisa diterima bekerja di tempat-tempat umum banyak atau bisa dibilang masih sedikit sih. Oh, masih sedikit ya. Ini aja barusan mereka diterima kerja di salah satu restoran di Malang gitu. Oh, Mas Axel juga. Oh, hebat loh. Oh, jadi di komunitas itu Mas Axel juga hanya bukan part time ya. Oh, saya pikir Mas Axel ini full time ya. Oh, jadi kami semua pengurusnya rata-rata memang hanya sebagai komunitas, bukan full time di sana. Oh, iya. Waduh, menarik ya Mbak. Terus maksudnya gini, seandainya ini ada ya kayak teman-teman saya tuh suka tanya ke saya. Kayak, Mbak, aku kepingin kasih pelatihan loh gitu. Misalnya ada yang keahliannya di GoPage atau apa, itu sempat kemarin hubungin gitu. Kayak, Mbak bisa nggak saya kasih pelatihan gitu. Terus saya sempatnya, nanti ya saya tanya dulu karena saya juga tidak tahu untuk memberikan pelatihan di Oma Gembira itu bisa dibuat volunteer atau gimana Mbak? Kalau seperti itu sistemnya. Oke, jadi untuk pelatihan Oma Gembira sendiri berarti kan bentuknya kerjasama ya Ibu. Itu kami memang ada alurnya. Mungkin dari pemohonnya itu bisa melampirkan proposal atau sedikit gambaran umum seperti apa sih kegiatannya, sasarannya siapa, supaya bisa kami pertimbangkan apakah memang ini bisa dicocok atau bisa dilakukan di komunitas kami kayak gitu. Oh, jadi harus ada tahapan-tahapannya ya Mbak? Betul, karena kan kami juga menjaring disabilitasnya banyak juga kan. Jadi kita sesuaikan ragamnya, umurnya, apakah memang cocok kayak gitu. Oh, terus bentuk pelatihan yang sudah ada selama ini apa Mbak? Pelatihan apa yang biasanya diterima dari untuk teman-teman disabilitas teman-teman disabilitas? Yang pastinya itu untuk vokasional, jadi untuk kerjaan ya Ibu ya. Kemarin contohnya ada pelatihan pembuatan keset atau pelatihan ini batik shibori kemarin. Oh, juga ada ya? Ada, sempat? Iya. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan? Iya. Itu rentang umur berapa Mbak yang bisa untuk dilatih? Usia produktif Ibu, jadi dari umur sekitar 18 sampai umur 40-an kemarin ada. Iya. Terus kalau untuk teman-teman disabilitas yang mungkin usianya di bawah itu pelatihannya ada jenis-jenis yang lain? Iya, jadi masuknya ke divisi kami yang lain yaitu EduIng atau Education Center of Inclusive. Jadi itu bentuknya nanti pelatihannya itu seperti baca, tulis, hitung atau menggambar kayak gitu. Kalau yang di bawahnya itu umurnya. Ada berapa divisi Mbak kalau boleh tahu di Oma Kriya Gembira ini? Di Oma Gembira sendiri ada 4 divisi. Yang pertama Kriya Gembira ini, yang kedua ada EduIng yang baru saya jelaskan, dan yang ketiga ada Titik Isyarat yang membawahi Deaf Awareness, dan yang terakhir itu ada divisi Care, Disability Care. Oh, jadi ada yang kalau untuk pelatihan yang Deaf Awareness tadi itu namanya Titik Isyarat. Titik Isyarat. Betul. Oh, itu teman-teman bisa loh kalau mau ikut pelatihannya, biar kita semua bisa bahasa isyarat dan memudahkan kita ya teman-teman untuk berkomunikasi dengan teman-teman tunarungu ya. Betul. Terus apa lagi ya? Saya tuh saking kayak amazingnya ya. Jadi aduh gitu ternyata ada, dan saya tuh benar-benar tahu Oma Gembira itu pada waktu kemarin di MCC Oma Gembira datang sebagai kolaborator. Saya sebelumnya tuh nggak tahu gitu. Jadi begitu tahu, wah ternyata ada ya di Malang ya gitu ya. Betul. Jadi sudah ada yang benar-benar peduli gitu loh. Iya. Terus kalau untuk ininya Mbak, teman-teman yang tergabung di situ itu usia rentang berapa kalau untuk yang teman-teman disabilitas? Yang sebagai pengurus ya Bu? Kalau enggak sebagai yang di semuanya. Edukasi, yang di edukasi, yang dibina, yang di. Jadi kami disclaimer tidak membawahi disabilitasnya secara langsung. Oh gitu tapi ya. Kita memang menjembatani atau bermitra dengan namanya paguyuban orang tua penyandang disabilitas. Oh, jadi di Malang ini sudah ada paguyuban orang tua penyandang disabilitas. Itu per kecamatan Ibu adanya.
Dan kebetulan sekarang sudah ada 12 paguyuban di Malang Raya. Di Malang Raya. Itu membawahi teman-teman disabilitas seluruh paguyuban itu berapa orang, Mbak? Wah, itu ada banyak, kurang lebih per paguyuban tuh 350 lebih orang. Oh, berarti sekitar sudah di atas 3.500 ya, Mbak? Betul. Hampir 4.000 loh, teman-teman. 4.000, banyak. Oh, iya. Dan kalau untuk ini, Mbak, ini yang saya juga agak-agak kurang paham ya. Itu kalau untuk pendidikannya, apakah teman-teman disabilitas itu harus langsung pendidikan formalnya masuk di SLB atau sekarang sudah bisa, Mbak, secara pendidikan inklusi yang bersama dengan teman-teman siswa reguler maksud saya? Oke, untuk pendidikan inklusif sendiri kan sebenarnya sama pemerintah juga udah diinikan ya, sudah digaungkan ya, Bu. Iya. Seharusnya memang seluruh sekolah, baik umum ataupun yang SLB itu memang harus inklusif. Cuman yang saya tahu tidak semua sekolah itu siap, baik dari segi pengajar maupun aksesnya untuk menjadi sekolah inklusif. Jadi kebanyakan teman-teman disabilitas masih memilih sekolah SLB kayak gitu. Oh, jadi biar karena memang iya saya juga ngelihat sendiri sih, kayaknya aksesnya fasilitas mereka pasti masih terbatas lah. Betul. Iya kan? Iya. Terus fasilitas terbatas, terus kadang-kadang guru pendampingnya satu kelas juga cuman seandainya satu orang iya, untuk betul. memegang 40 atau 35 orang, terus masih ada lagi teman-teman yang disabilitas, pastinya akhirnya nggak bisa full ya untuk mendampingi ya. Betul, juga dari teman-temannya yang lain mungkin belum teredukasi ya tentang disabilitas, jadi masih tingkat pembulian itu masih tinggi. Oh, tingkat pembuliannya masih tinggi ya, Mbak? Iya, betul. Oh iya, tapi kalau yang untuk teman-teman kayak tuna wicara ya itu Mbak, tidak bisa ya kalau di sekolah umum. Sekolah umum ya? Belum bisa karena memang itu tadi bahasa isyarat belum secara luas ya di masyarakat. Jadi mungkin kayak guru-guru sekolah reguler mungkin saya rasa apakah mereka juga bisa ya, Mbak? Saya tuh jadi kayak bertanya-tanya, bisa nggak ya mereka ahli atau itu tergantung gurunya. Jadi memang saya juga pernah punya peserta di titik isyarat yang memang dia guru TK gitu, Bu. Terus dia mempunyai murid yang tuli gitu. Jadi gurunya inisiatif sendiri untuk belajar bahasa isyarat. Oh, jadi itu bukan program dari pemerintah sekolahnya bahwa guru-guru itu diharuskan bisa berbahasa isyarat itu ternyata enggak ya, Mbak ya? Enggak, itu memang inisiatif dari diri sendiri. Wah, kalau gitu berarti kalau memang mau dibilang bahwa sekolah reguler siap itu ya sangat belum ya, Mbak ya. Betul. Saya pikir dengan sudah keluarkan ini bahwa masyarakat aturan itu saya pikir sudah siap secara infrastruktur maupun antara guru dan tenaga. Sekarang saya kepingin nih berkomunikasi sama Mas Axel ya. Mas Axel ini gimana selama sekolah atau apa, merasa nggak kalau ada misalnya kayak teman-teman masih belum bisa terima atau masih kayak membuli gitu, ada atau nggak Mas di lingkungan? Oke. Jadi dulu saya sempat sekolah umum. Itu di sekolah umum itu ada teman-teman dengar ya. Kita menyebutnya teman-teman dengar yang membuli saya, mengejek saya bisu, saya tuli seperti itu. Jadi memang pernah ada pembulian waktu dia sekolah umum. Setelah itu dia pindah ke sekolah SLB. Ya, jadi saya dulu sekolah umumnya di Bakti Luhur kalau itu. Oh, Bakti Luhur itu sekolah umum, Mbak? Bukan sekolah khusus? Iya, sekolah umum. Oh, umum ya? Iya. Oh, iya. Tapi itu yang membuat Mas Axel terus akhirnya semangat untuk bisa, saya hebat sekali bisa ada di titik, bisa jadi pengurus suatu komunitas. Iya. Wow. Hebat ya? Dan untuk Mas Axel ini juga bekerja di tempat umum ya, Mbak, sekarang ini ya? Iya, di salah satu. Kamu sekarang kerja di mana? Saya sekarang kerja di restoran Harmoni. Oh, ada dua. Jadi saya juga part time di Harmoni dan saya kerja di Kepanjen. Oh, jadi terus di samping itu masih mengurus komunitas. Iya, terus yang ketiga kamu masih ikut komunitas. Iya. Oh, rata-rata teman-teman disabilitas itu semuanya memiliki yang pengurus ya, itu sudah memiliki pekerjaan, Mbak, di luar?
yang disabilitas tuli setahu saya, iya sudah Ibu. Jadi selain di komunitas mereka juga sudah bekerja dengan membuat kayak usaha sendiri atau lebih ke misalnya masih bekerja kayak Mas Axel di restoran kayak gitu atau gimana? Kalau untuk pengurus kami sendiri memang untuk sekarang masih ikut orang. Iya. Sama kebetulan sama kerjanya di Harmoni. Harmoni itu sudah mulai menerima karyawan yang disabilitas. Ya itu ya, berarti sekarang itu para pengusaha itu sudah harusnya mulai membuka diri dan tidak membeda-bedakan karena teman-teman disabilitas tuh pastinya juga memiliki kemampuan yang sama. Betul. Iya kan? Betul Ibu. Jadi harus ada kesempatan. Kalau tidak diberi kesempatan kan kita juga tidak akan pernah tahu ya Mbak. Betul. Di samping itu juga mereka di Oma Gembira ini juga sambil dilatih supaya punya usaha sendiri gitu. Jadi nanti bisa suatu saat menjadi pengusaha lah ya. Kan tidak selamanya kan ya saya menjamin kerja di situ. Makanya dia juga dilatih soft skill-nya seperti ikut di mengurusin divisi Kriya Gembira ini juga ajang mereka untuk melatih diri untuk jadi pengusaha gitu. Terus kalau Mbak Adi sendiri ya memang sangat menyenangkan ya kelihatannya untuk bekerja di bidang sosial. Ada nggak? Kenapa gitu? Saya kok seneng ya, kan ada ya orang yang kayak merasa dengan kita memberi, kadang ya Mbak, dengan kita memberi atau kita berbuat sosial tuh kita merasa kayak kaya loh. Ada orang tidak kaya itu tidak hanya materi ya Mbak ya, tapi dengan kita tuh kayak berbagi, kita bisa berbuat sosial. Merasa begitu atau gimana? Kok tertarik sekali dengan kebetulan saya dari ini? SMA itu tertarik sekali dengan hal volunteering dan sosial ya. Terus di situ saya mendapatkan hal-hal banyak, tidak selalu berbentuk materi. Ya, kadang semisal contohnya saya lagi ujian skripsi atau sedang saya ujian, saya minta doa ke mereka. Doa mereka tuh cepet sekali Bu, menurut saya. Ijabah ya Mbak? Jabahnya tuh cepet banget. Ya, betul. Ya ampun, Masya Allah. Jadi saya merasa wah, alhamdulillah gitu ya kayak gitu. Iya Mbak, memang kadang semua tuh nggak bisa diukur dengan materi ya, tapi dengan kita berbagi, dengan kita itu peduli dengan lingkungan, itu memang semuanya akan kembali ke kita lagi. Betul. Walaupun tidak dari orang itu, tapi bisa dari orang yang lain, perantara lain. Iya. Waduh, semangat ya Mbak ya. Jadi semangat mewakili generasi muda ini soalnya. Ya, amin. Semoga di sana rata-rata generasi muda semua atau udah ada yang usia seperti saya gini misalnya? Rata-rata masih muda. Masih muda ya? Pengurusnya, kecuali pembina kami memang. Pembina kami itu kebetulan dari pendamping penyandang disabilitas Kementerian Sosial. Oh ada pendampingnya ya Mbak ya berarti ya? Ada pembina kami pembina ya? Pembina komunitas kami. Beliau juga kebetulan kerjanya sebagai pendamping penyandang disabilitas Kemensos Jakarta RI, tapi di wilayah Malang. Iya. Oh, jadi ini ya Mbak ya, memang rata-rata di situ tuh memang rata-rata berarti yang di sana tuh seneng dengan bidang sosial ya. Betul, yang di Oma Gembira ya. Iya. Semua tertarik ya. Nggak semua ya, sebenarnya ada juga yang cerita-cerita awalnya dia iseng-iseng ikut, terus lama-kelamaan akhirnya nyaman, ternyata menyenangkan ya. Sekarang, Terus Mbak, selain produk ini ada nggak nanti ke depannya misalnya kepingin bikin sepatu atau kadang-kadang sepatu kanvas ya dengan lukisan kayak gini bagus juga sih menurut saya ya. Iya betul. Mungkin bisa kami jadikan R&D juga ya Bu ya. Untuk saat ini sih masih ini karena kita juga melihat pasarnya ya, trennya anak muda sekarang kan hal-hal seperti ini. Terus ada juga sebenarnya Bu cincin, kalung yang dari beads itu kami juga jual sebenarnya. Oh iya. Nah, itu. Terus kemarin saya juga sempat lihat kayak buku kecil-kecil kayak notes gitu ya. Itu juga ada kan? Ada. Jadi kami melihat dulu pasarnya apa sih yang sekarang sedang tren. Kebetulan seperti ini. Jadi disesuaikan antara tren yang lagi tren dengan desain-desain yang teman-teman disabilitas ya. Iya, betul. Apa bisa diaplikasikan di mana? Bisa diaplikasikan di mana gitu ya. Betul. Oh iya. Jadi saya tertarik nih loh Mbak. Kepinginnya nanti suatu saat bikin suatu pelatihan untuk orang-orang umum yang kebetulan kayaknya sama seperti saya nih, masih belum tahu kalau bisa lo minta untuk Kriya Oma Gembira untuk memberikan pelatihan bahasa titik isyarat gitu ya. Boleh banget ya kan? Iya. Mbak, jadi seandainya suatu saat saya bisa info, ayo kita belajar yuk gitu. Boleh banget. Kami sangat terbuka dengan kolaborasi, apalagi itu yang menunjang visi kita juga kan, membentuk lingkungan inklusif. Karena sekarang yang penting itu memang kolaborasi sih Mbak ya. Betul. Kita nggak akan mungkin bisa ada di suatu titik tinggi kalau kita tidak mau berkolaborasi dengan pihak lain. Kita bekerja sendiri tidak akan mungkin bisa ya Mbak ya. Iya. Terus kira-kira apa nih? Aku kepingin tanya apa quotes apa sih dari Mbak Adis nih mungkin untuk
Ya. Yang atau apalah. Oke, jadi mungkin banyak orang-orang yang memang tertarik dengan disabilitas, khususnya isyarat ya kebanyakan. Nah itu ayo didalamin, jadi jangan cuma luarnya aja karena tren, tapi coba deh didalamin. Itu lebih banyak hal menarik yang bisa teman-teman kulik. Jadi takutnya kalau cuma luarnya aja itu nanti salah-salah. Kayak misalnya karena tren kemarin tuh banyak yang karena tren film tadi itu. Tren film tadi itu banyak yang belajar hanya dari video-video yang beredar di internet, padahal cara belajar seperti itu tuh salah gitu. Jadi bahasa isyarat itu nggak bisa seperti itu karena memang yang mengajarkan langsung harus teman-teman tuli karena itu bahasanya mereka. Kayak gitu. Oh jadi pengajarnya nanti langsung dari teman tuli yang seperti baik. Kayak Ya. Mas Aksel langsung gitu ya. Betul. Oh malah saya pikir pengajarnya kayak Mbak Adis gini. Oh enggak ya? Saya tidak boleh Bu. Saya iya, hanya iya. sebagai translator yang menghubungkan komunikasi mereka gitu antara teman tuli dengan teman dengar. Karena kalau yang mengajarkan teman dengar takutnya ada miskom, jadinya miskom itu menyebar. Nah itu kan malah salah. Oh iya iya. Jatuhnya. Terus mungkin Mbak bisa ditanyain ke Mas Aksel. Kalau Mas Aksel apa nih yang kepingin dicapai nanti dalam hidup ini, sampai kepingin apa gitu? Cita-citanya belum tercapai? Nah, dia pengen punya usaha jahit sendiri karena dia kebetulan tertarik di bidang jahit. Jahit. Iya. Oh. Pengen punya usaha sendiri. Wah bagus ya, Mas harus tetap semangat ya Mas ya, supaya tercapai cita-citanya, ya kan? Jadi mungkin nanti kedepannya Mas Aksel bisa tercapai cita-citanya, juga teman-teman yang lain nih di komunitas itu semua bisa tercapai keinginannya. Iya. Semangat. Ya, kayaknya kita kepengennya ngobrol banyak, apalagi Iya. saya yang sangat-sangat gak ngerti nih Mbak. Maaf ya kalau tadi tanya terus karena Iya, saya nggak memang apa-apa. masih Seneng nggak banget paham. kita juga. Ya, mungkin di sini ya teman-teman yang bisa saya simpulkan itu bahwa di saat kita berbagi ya, kita peduli dengan lingkungan, dengan dunia sosial yang mungkin banyak orang yang masih belum berpikir untuk itu tuh sangat menyenangkan karena disitulah kita kadang merasa lebih ya Mbak. Betul. Disitulah kita kadang merasa bahwa kita tuh berguna itu ternyata lebih dari yang kita materi. ekspektasikan. Iya kan? Oke teman-teman, sampai ketemu di podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.